pergerakan market kita seperti apa proyeksi, kemudian juga dinamika yang mungkin akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan? Ya, kalau kita lihat seminggu ini semuanya akan sangat tergantung pada sentimen eksternal. Perkembangan berita Iran, perkembangan berita US, harga minyak, Selat Hormuz. Saya rasa seminggu ini kita masih akan berkutat di sekitar situ-situ saja. Nah, sebetulnya ada sentimen domestik yang bisa mengangkat yaitu pembagian dividen. Nah, tapi tadi saya lagi ngecek jadwal RUPS, misalnya kayak kayak bank ya, bank BRI gitu. Kan perbankan laporan keuangannya paling cepat. Mereka juga akan RUPS. Nah, ini Bank BCA dia punya RUPS 2026 ini di bulan Maret. Tapi kalau Bank BRI sama Bank BNI tadi saya cek kalau nggak salah di bulan April. Nah, kalau dia RUPS-nya bulan Maret ini, dari RUPS kan misalnya bagi dividen. Ya. Nah, kalau investornya banyak kan butuh waktu agak lama ya. Jadi kemungkinan dividennya akan jatuh di April, antara akhir Maret atau awal April gitu. Sementara kalau RUPS-nya April, berarti jadwal bagi dividennya ya kalau nggak akhir April bisa di bulan Mei. Oke. Nah, tahun lalu tuh kayaknya lebih cepat gitu, lebih cepat 1 bulan. Jadi karena jadwal RUPS-nya lebih lambat, dividennya jadi lebih lambat, menjadikan sentimen dividen ini mungkin agak terlambat. Nah, saya Oke. rasa sih ini nggak ada hubungannya dengan kondisi yang ada, tapi lebih ke pergantian dari Kementerian BUMN menjadi Danantara. Jadi mungkin ada penyesuaian-penyesuaian di situ sehingga RUPS-nya sedikit lebih lambat. Atau mungkin karena pekan panjang libur Lebaran juga mungkin. Ah, iya Libur benar-benar. panjang Ah, benar juga, Lebaran. iya benar. Ya, Ya, ya. karena kita mau libur panjang ya, ah, benar. Nah itu juga setiap tahun kalau pas libur panjang kondisi market luar kan gonjang-ganjing. Ya. Nah Indonesia selamat tapi investornya deg-degan nggak bisa tidur. Sampai akhirnya market bisa dibuka lagi begitu Ya, ya di hari perdagangan usai libur panjang. Nah, ya. kemudian kita lihat mungkin pergerakan secara sektoral ya, sektor-sektor tadi kan sempat disampaikan perbankan masih menunggu seperti apa nanti RUPS dan juga pembagian dividen begitu. Kemudian di sektor energi kita melihat ada dinamika juga, ada pergerakan begitu sempat menguat tapi tidak sebesar penguatan yang terjadi ketika era komoditi super cycle, which is memang belum begitu ya, tapi kan kita melihat sudah mulai ada kenaikan harga minyak. Nah, seperti apa mungkin prospek untuk di sektor energi, Pak Rudianto? Ya, kalau di Indonesia kan energi kita lebih ke batu bara. Ya. Nah, batu bara ini sebelum ada kejadian sekarang, harga saham perusahaannya sudah turun cukup dalam. Memang sih harga batu baranya juga turun kan. Nah, tapi sebetulnya perusahaan batu bara di Indonesia sangat menguntungkan. Makanya walaupun dikenakan ini, dikenakan biaya ini itu, tetap saja perusahaannya bisa untung triliunan gitu. Nah, dengan harga batu bara yang naik, tidak serta-merta keuntungannya naik karena kan biasanya ada kontrak. Jadi sampai dengan harga batu bara dunia tercermin di laporan keuangan perusahaan, mungkin menurut saya ada lag 3 sampai 6 bulan karena kan kontrak-kontraknya itu tidak mungkin disesuaikan harian seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya 3-6 bulan ke depan dengan harga batu bara sekarang, rasa-rasanya kinerja laporan keuangan itu bisa lebih baik. Tapi apakah baik seperti era super cycle? Ya kayaknya enggak juga karena Ya. kan dulu waktu harga batu bara bisa berapa ratus dolar gitu kan. Nah, kemudian di Indonesia juga kita punya batu bara juga tergantung perusahaannya. Ada yang perusahaannya grade-nya untuk supply ke PLN, yang grade-nya mungkin sedikit di bawah. Ada yang grade-nya untuk ekspor, harganya juga tinggi mengikuti pasar. Kemudian yang mungkin lebih berpengaruh itu lebih ke RKAB. Jadi rencana RKAB untuk membatasi atau mengurangi jumlah produksi. Nah, itu yang mungkin mau berapapun harga batu baranya, kalau produksinya di stop kan nggak bisa jualan juga gitu. Oke. Nah, jadi mungkin kalau untuk batu bara, rasa-rasanya sih untuk laporan keuangan 2026 ini bisa lebih bagus daripada 2025. Oke, untuk sektor-sektor lain yang bisa kita lihat begitu ya di market kita, sektor bahan baku, kemudian juga mungkin sektor kesehatan, ini kan juga cukup rentan ya dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita begitu ya. Pandangan dari Anda sendiri seperti apa? Kalau kita berbicara sektor yang mungkin bahan bakunya banyak melakukan impor, biasanya sih perusahaannya sudah melakukan hedging gitu. Oke. Nah, kalau level kurs sekarang mungkin tidak ideal ya, 16.8, 16.9. Tapi kalau kita lihat dari awal 2026 sampai sekarang, ya itu kan bukan kayak melemah 10%, ya mungkin masih beberapa persen. Nah, jadi saya rasa sih kalau dalam range seperti sekarang, tidak akan terlalu berdampak terhadap kinerja laporan keuangan.
dari sisi kursnya gitu. Nah, tapi mungkin kalau gangguan di Selat Hormuz Supply chain atau ya. mungkin atau dia mungkin nggak ada kaitannya impor dari sana, tapi karena kondisi seperti ini, biaya transportasi kapal sama asuransi kapal Lebih meningkat. mahal. Nah, itu yang mungkin berdampak kepada nilainya seperti itu. Oke, baik. Nah, potensi untuk capital outflow sendiri seperti apa, Pak Rudianto ya? Apalagi juga dengan sentimen eksternal, kita ketahui sentimen dari dalam negeri juga cukup banyak ya dengan penilaian dari lembaga pemeringkat, kemudian apa yang sudah terjadi begitu ya bertubi-tubi dari MSCI, Moody's, Fitch begitu. Ini kan juga sudah memberikan tekanan kepada market kita dan juga sudah menekan sudah kita melihat juga ada capital outflow yang terjadi begitu. Nah, ditambah lagi dengan sentimen eksternal, ini potensi capital outflow bisa lebih besar lagi. Nah, ini seperti apa, Pak Rudianto? Baik, kalau untuk yang obligasi, saya rasa capital outflow-nya mungkin terjadi, tapi SRBI-nya plus ya. Jadi SRBI-nya itu plus, kenapa? Simple aja. Moody's, Fitch, mereka memberikan outlook negatif, itu bukan berarti semua investor asing akan tinggalkan obligasi Indonesia. Tapi mereka mau beli kalau harganya bagus Oke. atau yield-nya tinggi gitu. Nah, tinggal pemerintah kita waktu lelang mau dia kasih nggak bunga segitu. Nah, kalau dia kasih bunga yang lebih tinggi, artinya harganya lebih negatif. Sesimpel seperti itu aja. Jadi outlook negatif itu bukan berarti ditinggal. Ya. Cuma orang mau beli tapi minta harga lebih murah atau minta yield lebih tinggi. Nah, kalau saham saya perhatikan itu sebetulnya ada tren yang menarik. Jadi year to date kita itu net buy saham, tapi di pasar regulernya net sell, pasar negosiasinya net buy Net gitu. buy. Berarti yang reguler itu biasanya yang fund asing yang indeks, karena mereka kan jualnya di regular market. Kalau yang tunai, negosiasi sama tunai itu biasanya transaksi dalam jumlah besar atau transaksi yang pindah kepemilikan, yang tadinya misalnya atas nama investor di luar negeri, dia pindahkan dalam negeri seperti itu. Bisa juga transaksi block sell seperti itu. Nah, kalau untuk yang inflow sama outflow di saham, saya melihat kan bursa baru publish data di atas 1%. Nah, begitu dia publish data di atas 1%, data ini selanjutnya akan dipakai oleh MSCI untuk kalkulasi ulang. Ya. Jadi free float yang selama ini dia pakai dibandingkan dengan data di atas 1% itu seperti apa. Nah, saya sempat lakukan sedikit penelitian kecil pada 7 saham yang paling besar bobotnya ya di MSCI Standard. Ada saham yang saya lihat free float-nya ada adjustment. Jadi yang tadinya mungkin 45% menjadi 42,5%. Itu di perbankan, ya, berarti turun 2,5%. Tapi kalau yang beberapa saham saya lihat penurunannya bisa 5%. Nah, ketika rekalkulasi free float ini dilakukan, menurut saya akan ada dampak outflow lagi. Oke. Tapi tidak sebesar seperti estimasi pada bulan September lalu. Karena bulan September lalu saya lihat estimasi outflow-nya itu penurunan free float-nya bisa dari 4 sampai 30%. Oke. Kalau yang ini saya lihat cuma sekitar 2,5 sampai 5% untuk 7 saham yang paling besar.